Yang membedakan adalah kalau filler itu dia adalah berupa gel yang fungsinya adalah sebagai untuk membentuk. Jadi akan ada pembentukan dan volume. Sedangkan untuk skin booster skin booster adalah hyaluronic acid yang encer sekali, yang tujuannya hanya untuk memperbaiki kualitas kulit kita. Yang namanya skin booster itu nggak bisa hanya oles. Aku maunya kulitnya kayak cewek-cewek di drakor gitu dok. Kalau misalnya pakai skin booster ini, apakah sudah terlihat seperti itu? Maksudnya kayak kenyal kah, bercahaya, yang glowing tanpa tambahan yang lain gitu dok? People, selamat datang di podcast E+ After Hour bersama aku Mutiara. Di episode perdana yang disponsori oleh Radio Marketing Indonesia kali ini, kita akan kupas tuntas perawatan yang lagi viral di kalangan aesthetic people nih, yaitu skin booster. Tapi hari ini aku nggak sendirian karena udah ada dokter cantik yang menemani aku hari ini untuk ngobrol-ngobrol. Kita sambut Dr. Gaby Shirley, MBiomed AAM. Halo dok. Halo Kak Rara. Gimana kabarnya nih dok hari ini? Baik banget. Oke, sekarang dokter lagi sibuk apa sih dok? Sibuknya yang pasti praktek. Iya. Praktek terus ya karena lagi ngetren padel ya terpadel-padel ya. Oh dokter ikut terkena virus padel ya dok ternyata. Oke, nah dok kita langsung aja nih dok, kita lagi ngomongin tentang skin booster. Ya. Nah kalau menurut dokter sendiri ini mungkin kita mulai dari pengertiannya dulu ya dok, penjelasannya. Sebenarnya skin booster itu tuh apa sih dok? Skin booster itu jadi suatu tindakan yang menyuntikkan vitamin atau bahan tertentu, tujuannya adalah untuk menyehatkan lapisan kulit yang kita sebut dengan skin barrier. Jadi dia untuk kualitas kulit kita untuk menyehatkan. Oke. Dia tuh sebenarnya sama atau mirip-mirip atau berbeda malah sama filler nih dok, kan kita juga udah kenal sebelumnya sama filler ya dok. Ya. Gimana nih dok? Oke, mungkin bahan dasarnya sama-sama hyaluronic acid. Yang membedakan adalah kalau filler itu dia adalah berupa gel yang fungsinya adalah sebagai untuk membentuk. Jadi akan ada pembentukan dan volume. Sedangkan untuk skin booster skin booster adalah hyaluronic acid yang encer sekali, yang tujuannya hanya untuk memperbaiki kualitas kulit kita tanpa membuat volume apapun. Oh, jadi kalau misalnya udah di skin booster dia nggak akan membesar gitu ya Tidak. Jadi dia hanya memperbaiki skin barrier, kualitas kulit kita, membuat menjadi lebih sehat biasanya aku bilang ke pasien. Oke, nah dok kan skin booster ini tuh semakin banyak dikenal sama masyarakat gitu ya dok. Tapi alasannya itu sebenarnya apa sih? Kenapa jadi orang-orang jadi malah lebih milih skin booster gitu dok? Oke. Kenapa tiba-tiba jadi kayaknya viral gitu ya, skin booster. Sebenarnya gini Mbak Rara, skin booster ini kan tadi yang saya bilang, dia kan fungsinya adalah untuk menyehatkan kulit kita. Jadi fungsinya skin booster benar-benar yang Mbak Rara lihat kulit saya nih, yang kasat mata kelihatan, itu yang dikerjakan oleh si skin booster yang membuat kulit lebih glowing, pori-pori lebih halus, menjadi lebih sehat kulitnya, teksturnya jadi lebih pori-porinya menjadi lebih kecil. Nah, kenapa jadi tren menjadi viral? Karena pasti kan first impression Mbak Rara ngelihat saya ngelihat Mbak Rara kan kulitnya dong kelihatan dong. Oh kayak Mbak Rara nih kulitnya glowing, terus juga pori-porinya halus. Nah semua orang kan mendambakan menjadi kulit menjadi lebih sehat, benar nggak? Nah salah satunya ya dengan si skin booster ini jalannya. Oke, berarti sekarang orang kalau ngobrol sama ngobrol ketemu gitu ya dok, nggak yang ditanya kamu pakai make upnya apa, nggak kamu pakai blush onnya apa sih, foundation apa, sekarang kamu ditanyanya itu treatmentnya apa gitu ya dok. Betul, karena juga sekarang kan kulit lebih kalau bisa nggak pakai make up seminimal mungkin ya kan, dengan bilang less is more ya kan, itu lebih baik dibandingin make up yang tebal-tebal. Karena kalau kita percuma kita make up tebal-tebal tapi kalau kulitnya nggak sehat mau sampai kapan juga, bener kasihan kulitnya kan nggak dikasih nafas. Betul. Oke, nah dok, kalau misalnya di klinik nih dok, treatmentnya itu menggunakan apa sih dok, dan dia tuh pentolerannya tuh seapa gitu dok? Oke, kalau di klinik saya ada 2 tipe. Nah, ada dengan dua-duanya suntik ya. Yang namanya skin booster itu nggak bisa hanya oles gitu. Jadi direct harus ada injek, menyuntikkan sesuatu ke kulit kita. Dengan manual, suntik 1 per 1 atau dengan mesin.
Mesin itu jadi ada beberapa jarum di dalamnya, lalu menyuntikannya dengan kedalaman tertentu gitu. Oke, nah tapi sebenarnya skin booster ini tuh bisa di treatment cuma sekali aja atau harus berulang-ulang gitu sih dok? Nah, pertanyaan bagus Mbak Rara. Yang namanya skin booster itu harus ada continuing, harus ada berulang. Kenapa? Karena skin booster kan tadi saya bilang lapisan terluar yang terlihat, otomatis kan lapisan yang paling kena debu, kena sinar matahari, bukan lapisan terdalam. Kalau terdalam itu kan lebih ke fondasi kulit kita, kulitnya kendur apa enggak, ya kan? Tapi kalau misalkan yang kulit kusam, itu kan kena matahari, kena UV, kena debu, otomatis kan harus lebih sering dirawat dong, dibandingin yang di dalam hanya struktur. Setelah orang melakukan treatment ini dok, dia tuh akan ketergantungan gitu nggak sih, kayak kayaknya aku belum skin booster nih, kayaknya aku harus skin booster nanti, misalnya rekomendasi dari dokter gitu, misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tapi aku mau sebulan sekali aja deh skin booster gitu, itu gimana itu dok? Oke, kita bahas satu dulu nih ya soal ketergantungan. Ketergantungan itu tergantung cara pola pikir kita. Kenapa? Karena sesuatu yang bagus pasti akan kita mau terus mempertahankan dong. Nah, mungkin itu menjadi ya bahasanya ketergantungan. Tapi menurut saya itu in the positive way ya. Karena kenapa? Ya masa sesuatu yang baik kamu gak mau pertahankan? Bener gak? Toh juga yang namanya kulit kamu menjadi lebih baik, lebih sehat, toh buat diri sendiri. Benar. Iya kan? Karena kalau saya kulit kamu tidak sehat akan lebih cranky kulitnya, lebih sensitif, lebih jerawatan, gampang merah. Toh yang ngerasain menderitanya juga siapa? Diri sendiri. Ya kan? Jadi menurut saya yang namanya ketergantungan itu kalau kita melihat dari sisi negatif ya menjadi tidak baik. Tapi kalau kita melihat dari sisi positif yang namanya ketergantungan tersebut mempertahankan menjadi lebih baik, menurut saya sih nggak masalah ya. Gitu. Oke. Nah, dok, setelah melakukan skin booster sekali misalnya dok, untuk perdana gitu misalnya, dia akan langsung terlihat hasilnya kah atau harus beberapa kali treatment baru kelihatan hasilnya dok? Oke, untuk skin booster tergantung dari case wajah. Misalkan kayak kulit saya dengan kulit Mbak Rara kan kita kulitnya kan nggak terlalu yang bermasalah ya, gitu. Mungkin hanya kelihatan mungkin ya kalau misal tidak dirawat hanya kusam lah atau kasar. Nah itu 1 kali treatment dengan skin booster pasti terlihat kulitnya akan lebih sehat. Tapi misalkan dengan case mungkin kulitnya berjerawat, kemerahan, nah itu mungkin 1 kali akan meredakan jerawatnya, tapi belum selesai nih masalahnya, harus pengulangan beberapa kali. Oh gitu, dok. Kalau hasilnya itu kan tadi dokter bilang harus berkelanjutan gitu dok, harus dilakukan berulang-ulang kali gitu. Tapi apakah kan sekarang kalau cewek-cewek maunya tuh, aku maunya kulitnya kayak cewek-cewek di drakor gitu dok. Kalau misalnya pakai skin booster ini, apakah sudah terlihat seperti itu? Maksudnya kayak kenyal kah, bercahaya, yang glowing tanpa tambahan yang lain gitu dok? Bisa. Kalau untuk hasil yang didapat untuk kulitnya glowing, kenyal, halus, pori-porinya mengecil itu bisa. Karena wajah saya pun merasakan itu. Tapi tergantung dari kondisi kulitnya juga. Oke, balik lagi ya. Kalau misalkan misalkan kulitnya scarnya banyak, atau mungkin komedonya banyak sekali, maaf sebelumnya, atau mungkin juga pori-porinya kelihatan besar sekali, jadi mungkin 1 kali treatment tidak akan langsung mengecil semua, karena kalau mengecil semua saya juga kaget hasil seperti itu ya. Kayaknya gitu. Semua orang juga mau sekali aja. Iya, tapi yang pasti one thing for sure dari skin booster itu adalah kulit kita akan menjadi lebih hidrasi, lebih lembab. Oke. Karena kadar airnya akan meningkat. Nah, saat kadar air kulit kita lebih meningkat, otomatis yang kelihatan kulit itu akan menjadi lebih glowing, nggak kusam. Oke. Tapi kita tuh tetap perlu skincare lainnya nggak dok? Kayak misalnya kalau malam pakai krim malam kah, atau eye cream, terus kalau pagi tetap pakai pelembab gitu. Oke, kalau saya pribadi nih ya, yang pasti saya tetap pakai serum. Karena serum kan kita kan skin booster kan dilakukan paling 1, 2, maksimal 3 bulan sekali pengulangan. Tapi kan daily-nya itu kan tetap harus dijaga dong. Nah kalau saya pribadi saya tetap pakai serum, moisturizer, dan paling penting pagi pakai sunscreen. Oke. Terus dok, siapa aja sih dok yang boleh melakukan treatment ini? Kadang-kadang nih dok, yang aku lihat di masa sekarang gitu ya dok, anak remaja itu udah mulai tuh dok
14 tahun, bahkan 12 tahun dia udah mulai ikut mamahnya misalnya dok. Itu menurut menurut dokter gimana dok? Sebenarnya sih sah-sah aja ya, tapi tergantung kasus, Kak Rara. Misalkan nih, karena mungkin kulitnya itu berjerawat karena kan lagi masa puber ya, karena hormonalnya mungkin umur-umur 14, 15, 16 gitu. Mungkin bisa dilakukan dengan skin booster tapi untuk reduce, untuk menenangkan si kulitnya. Atau mungkin juga ya karena semakin muda sih sebenarnya tergantung kayak kalau misalnya kulitnya nggak kenapa-napa, masih kenyal, pori-pori juga masih kecil, bagus deh kulit, bener-bener kulit virgin ya. Menurut saya sih belum perlu. Menurut saya tidak perlu. Tapi kan mungkin karena ya mungkin ya sekarang dengan perkembangan zaman terpapar make up yang sering, ya kan, walaupun masih muda gitu belasan tapi suka make upan gitu, otomatis kan kulitnya lebih terpapar dong dengan chemical. Nah itu mungkin boleh skin booster. Sebenarnya case by case sih itu. Oke, benar-benar. Dok, efek sampingnya apa aja sih dok? Kalau abis melakukan skin booster ini dok? Efek sampingnya yang pasti karena suntik-suntikan kemungkinan besar bisa lebam. Lebam itu kemungkinan besar, tidak selalu tapi kemungkinan besarnya ada dengan si lebam itu. Paling juga mungkin ada bentol-bentol, tergantung. Kalau penyuntikan manual mungkin bisa bentol-bentol, tapi kalau dengan mesin, dengan alat enggak bentol-bentol. Tapi mungkin kalau dilihatin deket ada banyak tusukan kecil gitu, tapi itu sebentar hilang. Ya. Berarti ada downtime-nya gitu ya. Ada downtime tapi yang tidak terlalu lama. Ya maksimal sih 5 hari lah, tapi biasanya 2-3 hari udah oke. Terus ada nggak sih dok alasan misalnya satu orang ini selalu melakukan skin booster gitu ya dok? Terus ada nggak sih alasan yang bisa membuat dia itu harus segera menghentikan treatmentnya itu dok? Mungkin ada komplikasi atau apa gitu dok? Oke, alasan misalkan kita bahaskan skin booster nih, kenapa dia tidak boleh melakukan skin booster? Tapi pasti dengan suatu produk tertentu. Tidak semua generalisasi semua skin booster. Mungkin dia ada alergi. Ya kalau ada alergi otomatis harus di stop dong, gitu. Tapi kita harus cari tahu dulu kenapa nih dia alerginya. Gitu. Kemungkinan sih biasanya itu ya, karena dia alergi jadi gatel-gatel, kulitnya malah jadi makin merah. Mungkin dia ada respon tubuh kita, kulit kita yang menolak itu, gitu. Nah, dok, skin booster ini sebenarnya ada nggak sih dok yang alaminya gitu kan? Tadi dokter juga bilang ada yang dioles-oles gitu ya dok. Sebenarnya kalau alami ada nggak sih dok? Misalnya si orang ini nggak mau nih melakukan treatment karena takut disuntik misalnya. Boleh aja sebenarnya, karena kan serum pun ada yang isi dalamnya ada hyaluronic acid ya, tapi dosisnya kecil sekali. Jadi kalau untuk mengejar misalkan kulitnya kering banget, kayaknya kurang kekejar. Nggak ada pilihan, yaitu adalah harus disuntikan sebenarnya. Tapi ya pilihan pasien, karena kan ya tindakan itu kan ya pilihan ya. Jadi saya nggak bisa, ibu pokoknya atau dek kamu harus suntik, benar-benar suntik ya. Tapi kalau takut nanti malah trauma gitu kan. Tapi ya memang harus dari dalam diri sendiri menyadari saya perlu untuk melakukan skin booster. Kenapa? Supaya kulit saya menjadi lebih sehat. Kalau kan kita juga pernah dengar aloe vera dan yang snail itu. Itu tetap berpengaruh nggak dok kalau untuk wajah, untuk kenyal, lembab gitu dok? Kalau untuk lembab bisa. Yang namanya skincare itu pasti bisa untuk yang namanya melembabkan. Tapi memang harus ada continuing terus gitu yang dipakainya. Terus kalau misalkan kayak aloe vera pasti kan dia untuk syuting ya. Biasanya kan pasti untuk menenangkan. Tapi kalau kayak snail gitu, kalau untuk kulit berjerawat saya sarankan tidak. Karena takutnya malah membuat trigger menjadi lebih berjerawat. Kalau untuk kulit yang kering sekali mungkin boleh, atau untuk anti-aging. Nah dok, sekarang kita masuk ke tips and trick memilih skin booster yang baik. Tapi sebelumnya nih dok, aku mau ingatkan lagi ke teman-teman semua Aesthetic People bahwa podcast perdana kita ini disponsori langsung oleh Redo Marketing Indonesia, yaitu distributor dari Revoke 50. Ya dok? Oke dok, boleh nih dok jelaskan tips and triknya nih dok memilih skin booster yang baik. Yang pasti kalau karena saya kan ada klinik, ya kan, saya Youth and Beauty Clinic, pasti akan memilih satu produk skin booster itu yang jelas. Kenapa? Dalam arti jelas itu produknya buatan mana nih, ya.
Terus juga sudah terregistrasi belum di Indonesia? Jangan sampai belum terregistrasi, sudah ada izin edarnya belum? Gitu juga pasti akan, kalau saya pribadi, saya akan coba langsung ke wajah saya dulu. Kalau memang saya merasa bagus, baru itu akan ada di Youth and Beauty Clinic. Oke, berarti dokter juga udah pernah merasakan si Revoke 50 ini? Sudah, pasti sudah. Gitu. Berarti di dokter gimana nih setelah pakai si Revoke? Kelebihan dari si Revoke 50 ini, dia tuh suntiknya nggak banyak, Karara. Jadi hanya 10 titik, kanan 10 titik kiri, 1 siring itu. Jadi dia akan menyebar tuh ke kulit kita. Jadi suntikannya tidak satu wajah. Secara dari SOP-nya mereka ya. Jadi karena Revoke 50 ini kan hyaluronic acid-nya 2,5 kali lipat dibandingin skin booster yang biasa. Ada asam aminonya. Jadi membuat kulit menjadikan ada efek liftingnya, kulitnya menjadi lebih lembab. Jadi menurut saya ya pasien happy dengan hasilnya. Jadi instant resultnya mereka ngeliat, ya dok enak ya, hanya suntik beberapa titik aja, nggak sampai satu wajah bonyok, cuma 10 titik, terus hasilnya long last. Tapi memang perlu pengulangan ya, yang tadi saya bilang untuk pengulangan untuk si skin booster itu. Jadi si Revoke 50 ini 1, 2, 3 bulan pengulangan selama 3 bulan. Lalu setelah itu boleh pengulangan kembali itu sekitar 3 bulan ke depan gitu. Jadi untuk supaya hasilnya lebih maksimal. Nah dokter, setelah obrolan kita yang panjang tadi nih dok, boleh dong dok dikasih value statement nih biar teman-teman aesthetic people semua bisa memilih skin booster yang baik dan benar dan tentunya aman untuk kulit mereka nih dok. Jadi aesthetic people jangan lupa untuk pilih skin booster yang tepat, klinik yang terpercaya, dan yang pasti yang namanya kulit sehat itu yang paling penting, tapi glowing itu bonus. Oke, terima kasih nih Dokter Gaby untuk sharing-sharingnya. Terima kasih juga Redo Marketing Indonesia yang sudah support podcast perdana kita hari ini. Aesthetic people, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share keseruan kita hari ini. Nantikan lagi obrolan menarik lainnya hanya di A+ After Hour, ngobrol asik estetik di luar jam praktek. Dadah!